Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMA Negeri 1 Sumber kelas IPA 1 hingga IPA 4. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik adik-adikku, materi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yakni iman kepada hari akhir. Baiklah, untuk materi pembelajaran di pagi hari ini, yang pertama kita akan belajar fase-fase hari kiamat, yang kedua hikmah beriman kepada hari kiamat, dan yang ketiga kaitan antara beriman dengan hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Baiklah, untuk adik-adik mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, yang pertama fase-fase hari kiamat, yakni ada Yaumul Ba'ats, yang kedua Yaumul Hasyr, yang ketiga Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, dan yang keempat Yaumul Jaza atau Yaumul Fasl, dan yang terakhir surga dan neraka. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang Yaumul Ba'ats, yang artinya hari kebangkitan dari kubur. Jadi seluruh makhluk akan dibangkitkan dari kuburannya, dan kebangkitan itu ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil untuk yang kedua kalinya. Baiklah, yang kedua ada Yaumul Hasyr, yang artinya hari berkumpulnya manusia. Setelah Yaumul Ba'ats, manusia digiring ke suatu tempat yang bernama Mahsyar, dan disinilah manusia akan dikumpulkan mulai dari manusia pertama hingga manusia yang terakhir, dan tidak ada yang ketinggalkan satupun. Selanjutnya ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab berarti hari perhitungan, dan Yaumul Mizan berarti hari penimbangan. Selama manusia berkumpul di padang mahsyar, manusia akan dihisab atau dihitung dan ditimbang amal perbuatannya. Hisab adalah perhitungan semua amalan manusia yang dilakukan selama hidupnya. Selanjutnya ada Yaumul Jaza atau Yaumul Fasl. Setelah semua amal perbuatan manusia dihitung dan ditimbang dengan secara teliti, tibalah saatnya yang terakhir, yakni keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi balasan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan, dan Yaumul Fasl, hari keputusan. Selanjutnya ada surga dan neraka. Surga adalah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan. Tempat tersebut disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang berbakti dan taat. Dan neraka adalah tempat siksaan yang menjadi balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Neraka merupakan tempat yang disediakan Allah untuk menyiksa iblis, setan, jin, dan manusia yang membangkang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, mengetahui arti kehidupan. Dengan kita beriman kepada hari kiamat, maka kita tahu bahwa arti kehidupan itu bukan hanya sekedar hidup lalu mati, tapi kita hidup itu ibaratkan menanam sebuah pohon dan nantinya akan tumbuh lalu mendapatkan buah, dan buah itu adalah hasil jerih payah kita dalam kehidupan yang akan kita petik di akhirat kelak. Yang kedua, yakin dan optimis dalam melakukan hal-hal baik. Hikmah beriman kepada hari kiamat, kita itu jadi di dalam hati kita tuh ada rasa yakin dan optimis. Oh, saya percaya bahwa ada hari kiamat, maka kita dalam berbuat apapun itu tuh yakin. Dalam melakukan ibadah, hal-hal baik itu contohnya seperti ibadah, belajar, bekerja sesuai dengan anjuran-anjuran Islam. Yang ketiga, semakin berkondisi berperilakunya. Dengan kita beriman kepada hari kiamat, maka perilaku kita itu dalam arahan yang baik. Dan yang keempat, berhati-hati dalam berbuat. Dengan adanya beriman kepada hari kiamat, maka kita dalam berbuat sesuatu pasti itu ada rasa hati-hati, takut terjadinya dosa. Jadi kita terhindar dari larangan-larangan Allah atau terhindar dari
perbuatan maksiat. Baiklah, materi selanjutnya ialah kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur. Perilaku jujur artinya perilaku yang mengatakan kebenaran. Kaitannya dengan beriman kepada hari akhir ialah pada dasarnya kejujuran akan mengantarkan manusia kepada keberuntungan sepanjang masa. Sebaliknya, perilaku dusta atau kebohongan akan mengantarkan manusia kepada kehancuran sepanjang masa. Beriman kepada hari akhir memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku jujur. Maka dari itu, perilaku jujur sangat berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Selanjutnya, kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab artinya sikap berani menghadapi segala risiko dari apa yang dilakukan. Bagi umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar dan sepenuh hati akan menemukan sikap positif seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sikap positif tersebut adalah sikap tanggung jawab, sehingga beriman kepada hari akhir sangat berkaitan dengan sikap tanggung jawab seseorang. Karena hari akhir pasti akan terjadi, dan pada hari akhir setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku adil. Adil dalam bahasa Arab berasal dari kata adil yang artinya seimbang. Dalam Islam, perilaku adil sangatlah diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Kaitannya dengan beriman kepada hari akhir, yakni sangat berkaitan. Umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar dan bersungguh-sungguh dan secara sepenuh hati dapat mendorong seseorang berperilaku adil, sehingga beriman kepada hari akhir memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perilaku adil. Karena setelah hari akhir pasti akan terjadinya suatu peristiwa, yakni yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'as, yaumul jaza. Pada hari-hari tersebut, maka semua amal perbuatan akan ditimbang, dihitung secara adil, dan tidak akan terjadi kezaliman pada hari-hari tersebut, sehingga siapapun yang beramal kebaikan sekecil apapun itu akan memperoleh pembalasan pahala, dan siapapun yang beramal buruk sekecil apapun itu pasti akan memperoleh balasan dan siksaan, seperti dalam firman Allah surat Al-Zalzalah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.